Saudara yang punya agenda menyakiti Tuhan di tahun ini, bertobat kamu. Mumpung kamu hadir saya ngomong, bertobat kamu. Kalau punya rencana menyakiti Tuhan di hari-hari yang ada di depanmu, kau bertobat. Sebelum kau mati mendadak, langsung kau rasa kompor raksasa yang tak terpadamkan. Jangan main-main dengan Tuhan Allah. Saya omongin di mana-mana. Tidak mungkin Tuhan bawa masuk kita di tahun ini untuk lecehkan dia, sakiti dia, bikin malu dia nama. Ingat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Salah satu pengertiannya apa? Kemana-mana kita minta kekudusan nama Tuhan untuk kita jaga. Orang tahu kita pendeta, pelayan, jemaat. Muka kita kadang-kadang muncul di live. Jaga nama baik Bapamu di sorga. Jaga nama baik Tuhan Yesus. Masuk ini tahun-tahun anugerah, main-main lompor lagi. Bertobat, jangan coba-coba, saya kasih tahu. Sebelum kau mati mendadak tanpa ada kesempatan bertobat. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di atas, di ini maupun yang di bawah, kiranya kita semua bisa konsentrasi mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Mazmur 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini, kita baca dalam hitungan ketiga bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema kita adalah Who am I? Siapakah saya? Ini tema bukan saya yang buat. Ini tema Ibu Gembala yang buat. Saya tidak tahu beliau ada pergumulan apa, tiba-tiba kasih tahu ke saya, Bapak nanti tema Natal Who am I? Setujukah? Saya bilang, oh boleh, begitu ya. Lalu kami juga minta kalau bisa senior-senior hamba Tuhan, tim praise and worship yang melayani. Tapi ada ide juga dari beberapa senior bilang kasih yang junior-junior melayani. Termaksud anak saya Absdev, hari ini saya lihat dia sibuk sekali. Mau drama, mau menyanyi, mau segala macam. Itu bukan saya yang suruh Bapak Ibu, itu dia pun Pastor Angki yang suruh. Dan ya saya bersyukur, saya pikir semua orang tua di sini akan bersyukur melihat anak kita ada di hadirat Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Saya seusia Absdev, mana bisa pimpin kayak begitu. Saya seusia Absdev 15 tahun, mana bisa pegang mikrofon, acting, main drama. Baca ayat di ibadah rayon, saya bisa hampir pingsan. Rayon. Katong lingkungan berapa lagi yang Opura, Kampung Timur, Kalimantan Opura, katong lingkungan 7 ingat. Saya lihat anak puji Tuhan, menyanyi. Wow. Indah memang kumpul uang, kasih makan anak, lalu dia ada di hadirat Tuhan. Begitu. Dan itu satu ucapan syukur buat saya. Dan saya rindu semua anak-anak saya melayani Tuhan, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Itu bukan saya pu anak. Itu Tuhan Yesus pu anak.
Tuhan Yesus yang kasih. Tidak mungkin Tuhan Yesus kasih kita anak untuk mempermalukan dirinya. Dia bikin apa-apa nih demi reputasinya. Bukan reputasi kita. Mau bilang anak berkebutuhan khusus kah? Anak apakah? Tuhan Yesus punya anak itu. Ya kalau malu ya Tuhan Yesus yang malu, Tuhan Yesus yang kasih. Tapi apakah Tuhan Yesus pernah mempermalukan dirinya? Tidak. Jadi pasti ada skenario terbaik di balik itu semua. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat, jadi menarik ya. Siapakah saya? Pertanyaan siapakah saya? Ini bukan pertanyaan karena krisis identitas diri. Kalau pertanyaan ini ditanyakan oleh orang-orang yang tidak di-cover oleh Roh Kudus, tidak di-cover oleh firman yang benar, mungkin akan bervariasi. Siapakah saya? Ya, kalau di luar Tuhan, saya tidak tahu drama tadi Abstef memerankan siapa, tapi mungkin sekali mungkin menggambarkan papanya di masa lalu. Ya tidak mungkin tiba-tiba Abstef main drama ada yang kesimpulan, kau ada apa di rumah, kau ini anak seomong begitu, bukan. Ini anak dong paling beruntung nih. Lahir datang sulia bapak dan mama yang tukang berdoa. Lahir datang sulia papa dan mama yang hari-hari melayani. Beruntung. Nah kalau kami dulu di luar Tuhan, belum di-cover oleh Roh Kudus, belum dituntun oleh firman kudus, siapa kami? Itu biasanya tergantung apa yang kami dengar. Dan untuk kesekian kalinya, saya berbagi pengalaman ini bukan buka luka, lukanya sudah sembuh. Hanya mau cerita pengalaman, karena kalau materi khotbah kan bisa copy paste. Pengalaman ini mau copy paste siapapun. Tidak ada pengalaman pribadi mail atok tapi tanyanya di chat GPT. Gak bakalan keluar. Mustanya di mail atok langsung baru dia cerita. Saya anak yang nakal pasti karena dosa. Juga faktor keluarga kami tidak kenal Tuhan, sudah berkali-kali saya sampaikan, saya sudah selesai sarjana teologi, baru urus papa dan mama nikah, dan yang menikahkan papa dan mama Pendeta John Adu, orang tua rohani saya. Bukan nikah pesta besar yang potong kue ulang tahun, son bisa. Hanya duduk kok batong anak laki-laki semua, katong ampo orang bersaudara toh, laki-laki beta yang bungsu, jadi kita yang jadi saksi. Pak John nikahkan mama saya dan papa saya di usia 65 atau 60, mama 65, bapak 67 kalau saya salah ya. Jadi saya tidak beruntung Abstef atau anak-anak dari bapak ibu sekarang yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah berkeputusan ikut melayani, ikut menabur, ikut bekerja bagi Tuhan. Anak-anak kita mungkin lebih beruntung dari beberapa kita di masa lalu. Karena orang tua kami tidak tahu firman. Agama Kristen. Tapi tidak tahu firman. Bahkan ada yang su Kristen, dia bercerita tentang agama, kita tahu-tahu begitu. Wih, ingat murid-murid Yesus tuh Efesus. Yang paling kepala batu tuh murid Yesus, yang paling kepala batu tuh Korintus. Jadi dia tahu mana orang, mana kota, itu dia tidak tahu loh. Ada sampai level begitu. Padahal Kristen. Nah saya ada di keluarga model begitu. Tapi kalau tanya cakar porkas, sio apa, nah itu lokasi di BEM keluarga. Porkas dulu, porkas, SDSB, turun-turun sampai kupon putih, wah kata jago semua. Tercukupkan lah ya. 9 bahan pokok itu pokoknya aman. Karena kita sangat kerja keras, bacakar. Apalagi kalau mimpi tetangga tertentu
apalagi ada motor atau dia ada oto, botol lihat pertama di pendeha. Kan itu menentukan pemasukan. Angka 2 angka itu sekuat. Jadi gelap gulita betul-betul. Ditambah lagi kalau papa atau mama sudah marah, berkali-kali saya dengar. Anak sial, kalau tahu lu model begini dari kecil harusnya cekik lu kasih mati. Anak sonde tahu untung. Aduh, dan banyak lagi yang beta sonde layak untuk menyebutkannya di mimbar kudus ini. Jadi siapa saya sebelum dituntun dan dikafir oleh Roh Kudus dan firman, itu tergantung omongan orang dan bapak, mama, keluarga, belum lagi keluar dari rumah, urusan dengan tetangga. Kata-kata itu juga yang kami dengar. Kalau garnison mulai masuk di lorong saya, waktu itu semua sudah tahu ini cari saya. Lalu tetangga bilang, mampus. Itu di rumah yang itu tuh, Pak, tangkap. Anak sial. Jadi ternyata bukan cuma bapak dan mama yang bilang beta sial, tetangga juga. Mereka tuh, waduh, kompak sekali. Nah, saudara bisa bayangkan kalau model begitu, lalu kita lihat drama tadi, lalu kita bertanya-tanya siapa saya, maka tidak menutup kemungkinan kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang akan kita dengar, yang akan kita yakini begitu. Tapi puji Tuhan, kita semua, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk dituntun oleh firman Allah dan rohnya. Sehingga kalau kita bertanya who am I, maka jawabannya harus seturut pandangan Allah. Harus seturut pandangan Tuhan Yesus. Harus seturut pandangan Roh Kudus. Harus seturut pandangan Allah Tritunggal. Tidak boleh bikin kesimpulan sendiri. Tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan siapapun. Tidak boleh dipengaruhi oleh kata-kata orang. Harus betul-betul memberi diri secara sengaja, secara sukarela untuk dipengaruhi oleh Tuhan saja. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya, who am I? Siapakah saya? Menurut sudut pandang Allah, maka yang pertama, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang diciptakan dalam kemuliaan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat yang baru kita baca ini, saudara-saudara, di ayatnya yang kelima, ada pertanyaan yang menarik dari pemazmur. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Begitu penting, begitu spesial, begitu berharga dalam sudut pandang Allah, di mata Tuhan, di hati Tuhan. Lalu ayat 6 berkata, saudara-saudara, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi kita nih kopiannya Allah. Ya, kita nih kopiannya Allah. Imago Dei. Dalam bahasa Ibrani bilang Selem dan Demut. Gambar dan rupa Allah. Dan menarik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dikatakan bahwa saya dan saudara adalah Selem dan Demut. Gambar dan rupa Allah. Itu pengertiannya saya seberangkan sesederhana mungkin. Sehingga setiap jemaat bisa menangkap pesan ini. Bahwa maksudnya adalah pada waktu Allah menciptakan manusia lain daripada yang lain. Bukan seperti dia cipta malaikat, bukan seperti dia cipta binatang, bukan seperti dia cipta tumbuhan. Manusia benar-benar spesial. Ayat yang kita baca dan kita bahas ini hanya salah satu ayat dari begitu banyak ayat-ayat senada yang mengingatkan betapa kita ini berharga dalam pandangan Allah. Karena pada waktu Allah menciptakan kita, data-datanya jelas. Kejadian 1 ayat 26, 27 mengatakan bahwa dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Maksudnya adalah bahwa
ketika Allah menciptakan kita, Allah memasukkan sifat-sifat yang ada pada diri Allah ke dalam diri kita. Tapi dalam kualitas yang berbeda. Dan juga tidak semua sifat-sifat Allah itu diberikan kepada kita saat dia menciptakan kita. Di antaranya salah satu sifat Allah itu ialah ada dengan sendirinya. Itu tidak dia berikan bagi kita. Kita ini tidak ada dengan sendirinya. Kita ini diadakan. Lalu ada lagi sifat Tuhan yaitu tidak bisa berubah. Sifat Tuhan tak terbatas. Maha ada. Omnipresent. Jehovah Shammah. Allah Maha Hadir. Itu Allah tidak berikan kepada kita. Tapi ada sifat-sifat lain yang Allah berikan kepada kita dalam kualitas yang lebih rendah. Jadi hampir sama, tidak sama persis. Jadi kalau Allah misalnya kalau kita pakai angka Allah 100%, maka manusia utuh-utuh seperti Allah. Tidak. Nanti saya sampaikan perlahan-lahan kepada jemaat sekalian. Allah memasukkan sifat itu dalam kualitas yang lebih rendah dari yang ada pada Allah. Allah kita itu punya pikiran, ya, perasaan, punya kehendak. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berakal. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Ya, binatang begitu-begitu, saya ikan pun gaya berenang, ya begitu-begitu saja. Tapi manusia pun gaya berenang, berapa gaya? Benar, karena ikan tidak punya akal kayak kita yang ada pelatih bilang, belia pasok ikan ini kayak begitu-begitu gaya berenang. Gaya baru sedikit semi tidak ada. Pokoknya semua nipi, semua tembang. Iya, dia dilahirkan dengan gaya berenang kayak begitu, ya. Kambing pun gaya bergaul, dan pun gaya batonggok, semua kambing begitu. Tapi kita beda. Makanan untuk binatang aja, ya begitu-begitu saja. Anda lihat kita nih, makhluk berakal bukan? Jadi kita bisa kelola makanan tuh macam-macam. Babi bisa berapa banyak macam. Babi kecap, babi tore. Ya, babi yang ini buat temporan Cina dan biasa masak nih. Kyunyu. Anda lihat itu baru babi yo. Belum yang berani bon. Belum yang kuas sabu. Iya kan? Karena kita nih berakal. Jadi beda sama binatang yang hanya punya naluri seperti itu. Kita nih makhluk berakal, saudara-saudara. Ya, jadi kalau manusia mulai tidak pakai akalnya, memang agak mirip binatang di situ. Oh iya. Makanya mesti pakai itu akal. Kita tidak boleh sama kayak binatang karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Lalu Allah juga menciptakan kita sebagai makhluk bermoral. Sehingga tahu apa itu dosa, apa itu kudus, apa itu jahat, apa itu baik, apa itu suci. Nah itu kita tahu tuh. Kenapa? Karena kita makhluk bermoral. Binatang tidak tahu itu, tidak tahu dosa, jahat, apa segala macam. Makanya kalau manusia pun mulai meremehkan dosa, jatuh-jatuhnya dia sendiri yang menurunkan dirinya sederajat dengan binatang. Kok masa tidak bisa tahu lagi mana dosa, mana kudus, mana jahat, mana baik. Hanya binatang yang tidak tahu itu. Ada yang bilang, iya tapi kalau anjing sekarang potong latih-latih nanti anjing justru mulai pintar. Saya cek kembali di TikTok dulu. Ada yang tes depo anjing. Kemudian dia anjing paling sayang dia. Dia setting kayak mau prank anjing begitu. Dia siap makanan nih. Ya, untuk anjing. Baru dia suruh dem kawan-kawan datang kayak rampok dia begitu. Anjing tidak pusing, anjing fafak ini terus. Karena dia bukan makhluk bermoral, kau mau latih dia kayak, coba saudara nonton di TikTok. Dia gonggong 2 kali, masih dia makan lanjut. Padahal mereka sedang mau prank anjing. Makanya kalau orang memperlakukan anjing lebih dari orang, lebih dari manusia, itu salah besar. Lalu apa lagi saudara-saudara? Allah itu kebenaran dan Allah itu roh. Amin. Kita sama-sama ingat itu ayat di dalam Yohanes pasal 4
ayat 24, firman Allah berkata secara eksplisit, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka kita juga diciptakan sebagai makhluk rohani. Apa maksudnya makhluk rohani Bapak Ibu? Makhluk yang selalu bisa terhubung dengan Tuhan. Itu maksudnya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Itu makhluk rohani. Makanya itu lagu rohani yang ku terhubung dengan, itu benar. Ya, binatang tidak bisa mengalami itu. Nah, ini sama juga ceritanya. Jadi kalau kita yang diciptakan supaya sebisa mungkin kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja terhubung dengan Tuhan, tapi ternyata kita tidak pakai sifat itu untuk selalu terhubung dengan Dia, connect dengan Dia, kontak dengan Dia, maka sorry, kita bikin diri kayak binatang itu. Kalau binatang tidak berdoa ya binatang. Kalau babi tidak tahu ibadah kaum pria ya itu babi. Iya toh. Kalau kambing dia lupa jadwal kaum ibadah kaum wanita, kan kambing. Amin. Kalau tikus sampai susah tahu di mana rumah ada persekutuan doa, ya binatang. Dia susah terlalu butuh itu menyanyi, menyembah, berlutut, menangis, bermazmur. Dengan WL yang tingkat kemampuannya ada yang sudah profesional, ada yang masih latihan. Pas mau ref dia menyanyi, refnya saja. Wow. Dulu kan kita begitu. Awal-awal. Oh, disuruh lupa di ref apa nih? Oh, haleluya, refnya saja, refnya. Oh, ref. Haleluya, Allah Maha Kuasa. Lagu dari mana le? Pas ulang dari awal, King Kong Bada. Padahal penyembahan, doa puasa, doa peperangan, pelayanan di desa nih. Angkat di ref dahulu, dong lupa dimulai apa? King Kong badannya besar. Tapi, itu kita lah begitu. Amin, saudara-saudara. Dan Allah itu adalah pencipta. Makanya Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang kreatif. Saudara pikir ini mikrofon, ini Tuhan yang bikin? Tidak. Ini daya ciptanya Allah itu, Allah masukkan ke dalam diri manusia, sehingga manusia memiliki daya cipta, memiliki kreativitas, sehingga dia bisa berkreatif, bisa bikin mikrofon, bisa bikin mimbar, bisa bikin lilin. Anda lihat dulu kotong bakar toh. Sekarang hanya gak edar bawah sah. Ini pun tergantung baterainya nih. Sekarang susah bakar lilin le. Harusnya bilang, baik kita akan acara malam kudus, kita nama-nama yang dipanggil untuk tendes lilin. Nah ini, karena bukan susah bakar le, tendes. Atau gae atau hela sedikit. Saudara, lihat ini kan biasa saja kan. Tapi kalau Anda mengerti bahwa kita ini makhluk yang diciptakan sebagai makhluk kreatif, Anda tahu memang manusia itu lain daripada yang lain. Amin. Gereja semakin kreatif, ya sepanjang tidak kebablasan, ya kan. Jangan saking terlalu kreatif sampai melanggar firman, terlalu kreatif sampai jadi batu sandungan, terlalu kreatif sampai out of Bible, keluar dari Alkitab. Tentu kita tidak mau begitu. Tapi pada dasarnya kita nih makhluk yang kreatif. Orang bisa bikin pesawat, orang bisa bikin kapal selam yang turun sampai dasar laut. Bikin handphone, televisi, lighting. Semakin kreatif. Saudara yang ikut gereja dari awal di sini, dulu ada lighting begini. Tidak ada, plafon saja tidak ada di gereja kecil kita itu. Iya kan? Itu lampu pun turun tuh kayak kau mau pancing ikan gargaheng, dia turun dan kabel-kabel. Kau tanya tunggu saya kok lihat siapa yang lari dahulu. Jemaat boleh lari, beta lari duluan, beta pas.
Bejujur saya. Iya kan? Sana ada plafon, panas mau mati. Kau boleh masuk neraka, maka kalau masuk kau gereja dulu. Susah makin di neraka. Tapi karena kreativitas, mulai ada perkembangan, ada kemajuan, perbaiki sana, perbaiki sini, poles sana, poles sini. Makanya dibutuhkan pendeta-pendeta kreatif, pelayan-pelayan kreatif, pemusik-pemusik gereja kreatif, pembuat-pembuat acara kreatif. Saya pribadi menikmati sekali acara malam ini. Bagian demi bagian, aduh saya tidak tahu menau, saya tidak cek. Karena memang saya mau terkejut. Karena ini kejutan toh. Dari sisi saya mau terkejut. Ya kan, oh wow enak sekali. Ya, saya menikmati, ini dibutuhkan kreativitas. Tidak bisa tidak. Harus jadi suami yang kreatif, memperlakukan pasangan. Kreatif dong. So nikah 40 tahun justru sonde pernah kreatif. Pangeju tetap sama, woi dari dulu. Dari naik bemo lampu satu sama-sama yang itu masih bawa matahari, rambut, kata, aduh jahat. Pangesuwoe, baboju masih sama. Kreatif dong. Wangi dikit napa? Iya kan? Ada tuh yang tidak kreatif. Sopi di rumah tertentu. Di posisi meja dan di hordeng. Dari SBY masih presiden periode pertama loh. Sampai Suprabowo ini tetap di sudut kiri jauh. Nah saudara-saudara, kita nih makhluk yang kreatif. Hanya bedanya dengan Tuhan, tadi saya bilang kualitasnya lebih rendah. Kalau Tuhan kan bikin dari yang tidak ada jadi ada. Kalau kita nih yang dari sudah ada, lalu Allah beri kemampuan kita memanfaatkan yang sudah ada ini untuk berfaedah, berdaya guna bagi kita sendiri. Itu bedanya. Satu lagi, Allah kita itu kekal. Amin. Makanya waktu dia menciptakan kita, dia memberikan sifat ini dalam diri kita, Bapak Ibu terkasih. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, coba tolong bacakan buat kita. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu lihat di sini. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, hanya bedanya kekekalan Allah dengan kekekalan kita adalah kekekalan Allah itu tak berawal dan tak berakhir. Kalau kita punya berawal dan tak berakhir. Ya, jadi kita ini tak berakhir Bapak Ibu. Tak berakhirnya ada dua tempat. Sorga atau neraka. Hari Minggu selama beberapa bulan mulai 2026 ini saya sedang bahas tema No Rest in Hell. Tidak ada istirahat di neraka. Karena itu kekal. Sorga itu kekal, neraka itu kekal. Hanya kekekalan kita itu kekekalan yang diciptakan. Tidak sama dengan kekekalan Allah yang ada dengan sendirinya. Yang tak berawal dan tak berakhir. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita berawal sejak dibentuk di rahim ibu kita. Atau kita hitung sejak dilahirkan. Saya dilahirkan pada 15 Januari 1981. Kapan saya meninggal? Andai kata Tuhan mendengar, mengabulkan permohonan kami. Karena saya dan istri berdoa, minta meninggal kalau bisa 70-an ke atas. Pak Martus Makarim minta berapa? Saya pernah minta toh? Beliau hanya minta gereja dek artis. Beliau hanya minta kalau bisa jemaat artis. Nah kalau saya Pak. Nah itu beda dengar di pohon makanya beliau omong. Kalau saya minta loh Bapak Mama. 70-an, 80-an.
lihat enak kalau lihat Absdef dan depu istri, Gitskell dan depu istri. Ya, kalau Nopkris juga Tuhan bisa kasih jodoh, suka-suka Tuhan, to fixes, lalu mereka melayani Tuhan. Kalau sempat bisa melihat cucu-cucu lagi, itu kan indah. Jadi saya minta memang 70-an tahun. Tapi saya dan istri suka bilang sama Tuhan, tapi kalau Tuhan mau, kami tidak mau pakai mati. Kami mau alami pengangkatan. Kan ada tuh di 1 Tesalonika 4, 16, 17. Saudara mau ikut ini, coba lihat. Ini bukan ajak ke Israel, loh ini bisa kan. Beta bukan, mau bawa rombong. Sonde ini saudara daftar masing-masing. San pakai uang muka, san pakai apa. Ini daftar sendiri. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Saudara masa san mau ada ikut ini, coba. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, jadi saudara-saudara kerabat kita yang sudah meninggal dalam Tuhan, Salomo bilang mereka lebih beruntung sih. Ya, mereka lebih aman dalam Tuhan loh ya. Kalau tidak dalam Tuhan, sial sekali itu. Tidak seada-adanya orang mati kalau senang, cek mati. Makanya kenapa salah satu penginjilan terbaik nih kata-kata dari hamba-hamba Tuhan tertentu adalah pas orang semua deka mati. Itu sudah. Makanya beta beri hormat buat kawan-kawan dari Persekutuan Doa Gemit, dari gereja-gereja GBI, GPDI, GSJA yang suka sekali melayani di rumah sakit. Dong tunggu dapat undang di sana sini. Pokoknya luangkan waktu setiap hari 1-2 jam. Suka liling dari kamar ke kamar. Lihat yang sunapa satu-satu. Dan tuh ketemu bisa doa. Pasti mau. Walaupun yang ini dulu kepala batu mati. Mau doa. Mau. Kalau dulu kalau di gereja. Pendeta khotbah dia tidur. Ini orang dong yang begini dong. Ada yang begitu. Pendeta khotbah dia tidur. Menyanyi di tanganga. Sana ada gairah, angkat tangan, kau pukul tangan, kau bermasmur, kau hanya tunggu sah. Bagian sesalang infus, mau doa. Padahal di sini di ketong su ajak doa, menyembah, bermasmur. Jangan tunggu salang semua. Satu masa bilang angka lagu. Di sini angka lagu nih sampai rasa-rasa mau tembus plafon di gereja. Maksud saya ini sekaligus kritik nih. Jangan jadi Kristen munafik. Sudah 2026 nih. Ikut gereja menyanyi betul, semangat betul. Kita lihat jemaat tertentu ada yang kalau batal menyanyi dia kayak biasa sah. Dia biasa sah dia begini, malu tunggu di pesta nanti. Dulu dia dong deh. Bapak Heri pernah ketemu yang begini Ustaz? Pasti pernah. Kali kata dia penjaim, dia pukul tangan sama kayak ikan botok pada belajar berenang. Lihat nanti pas di pesta lu lihat di Mbak dong. Makanya beta ini kan mantan anak dance, pilih anak Andon dance dulu awal bertobat beta dance keliling tapi lagu rohani. Beta dance keliling di KKR, Raimuna, segala macam mau rap, mau apa sama beta mainkan. Karena menurut beta kan daripada kasih di setan, kasih di dunia, semua dunia pukul tangan, soalnya dapat sejahtera, sorga hanya nonton kau sedih. Karena saat kampung pukul tangan dan dia, sorga tidak nodek. Sorga tidak respect. Tapi nanti kalau sudah diremsaki, paling butuh doa. Butuh sekali. Ya, tapi ya sudahlah bisa saya itu memang cara Tuhan juga. Ya, biasanya kalau doa terima Yesus, dia terima Tuhan langsung kasih mati. Tuhan kasih tengah 3 bulan dulu, kau rasa panen dulu dosa-dosa yang lu bikin. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bertanya, who am I, siapakah saya? Saya dan saudara ini kopiannya Allah.
Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, kalau kita bertanya apa pendapat Tuhan, apa sudut pandang Tuhan tentang siapakah saya? Saya adalah orang berdosa yang ditebus. Itu gambar-gambar tadi tidak hilang tapi rusak. Ada pandangan dari Luther maupun Lutheran mayoritas menganggap bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa tuh, maka gambar dan rupa Allah lenyap. Tidak demikian. Buktinya Yakobus sendiri masih singgung hal ini dalam Yakobus pasal 3 ayat 9. Artinya mengalami kerusakan tapi tidak hilang total, saudara-saudara. Makanya dikatakan apa di sini? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Iya, ini jauh setelah kejatuhan, ya setelah Yesus naik ke sorga, Yakobus bahas ini lagi, Bapak Ibu terkasih. Artinya bahwa gambar dan rupa Allah tidak hilang, tapi mengalami kerusakan gara-gara dosa. Yang harusnya dia makhluk rohani yang selalu terhubung dengan Allah, akhirnya tidak terhubung dengan Allah lagi. Kadang tidak terhubung dengan Allah atau tetap terhubung tapi dengan Allah yang lain. Tetap terhubung tapi dengan Allah yang salah. Pohon dia jadikan Allah, ya. Buaya juga jadi Allah, bikin patung lalu sembah. Atau berhala-berhala modern lainnya berupa seks, uang, kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka cari itu semua, terhubungnya dengan semua hal yang dikuasai oleh sistem dunia ini. Dan akhirnya menentang Tuhan secara tajam. Kenapa Bapak Ibu terkasih? Karena gambar-gambar tadi tidak hilang lenyap, tapi rusak. Allah mendesain kita untuk bahagia. Allah merancang kita untuk menikmati masa depan yang indah, gilang, gemilang. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang jujur sebenarnya. Tapi manusia setelah dosa masuk, dia mulai berdalih di sana. Makanya kalau saudara bandingkan dengan Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Ayat itu secara eksplisit bilang begini. Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 kah? 7 ayat 9, sorry saya. Oh, ini Pengkhotbah kah? Mata kiri sukabur. Soalnya mungkin saya salah ayatnya. Sorry, Pengkhotbah 7 ayat 29 maksud saya. Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka menjadi banyak dalih. Jadi saudara lihat ini sifat. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah apa? Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Karena sifat Allah salah satu itu jujur. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka harusnya dia jadi makhluk yang jujur. Tapi ayat ini berkata, tetapi mereka mencari banyak dalih. Jujur hanya salah satu dari original righteousness, atau kebenaran semula yang ada pada diri Allah, yang Allah masukkan ke dalam diri manusia. Pada prinsipnya semua manusia, bahkan semua ciptaan terkhusus manusia, diciptakan oleh Allah begitu baik. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 31 sama-sama baca firman Allah berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Tapi waktu dosa masuk, tidak sungguh amat baik lagi. Kejadian 1:31, Allah lihat sungguh amat baik. Kejadian 6 ayat 5, Allah lihat kembali, woi sudah berat. Perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tadi
Tadi sangat baik, sangat jujur. Dosa masuk, mereka mulai bata putar. Dosa masuk, mereka mulai aneh-aneh sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tadi saya lihat baik, tapi sekarang saya lihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala, kata segala berarti tanpa kecuali, segala kecenderungan hatinya selalu artinya terus menerus membuahkan kejahatan semata-mata. Semata-mata artinya fokus dari manusia hanya dosa. Makanya kalau Anda dan saya lihat bilang, itu orang baik, atau menilai diri sendiri, saya rasa saya ini juga agak baik. Saudara, penilaian yang benar itu penilaian Allah, bukan penilaian kita. Penilaian kita tentang diri kita sendiri, penilaian kita tentang diri orang lain bisa salah. Mau cari tahu siapa saya, cek apa kata Allah tentang saya. Termasuk pendeta-pendeta kita hamba Tuhan nih. Hari Minggu saya masih singgung. Kita tidak sekelas Samuel kok. Samuel aja lihat abang-abangnya Daud masih terkecoh. Ini bodinya proporsional sekali nih. Cocok ganti Saul. Cocok jadi raja. Ini tentara sudah biasa berjuang. Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, kau melihat yang di luar. Aku melihat sampai kedalaman hati. Dan setelah aku lihat sampai dalam hatinya, aku tolak dia. Ini orang busuk. Ini beta terjemahkan, jangan cari. Memang Tuhan omong busuk, tolong mengerti. Ini beta hanya tarik dia pun relevansi dalam konteks katong Kupang sekarang ya. Kau lihat baik, aku lihat ini orang busuk. Hatinya busuk, tidak cocok jadi leader. Tidak cocok jadi pemimpin. Kalau Samuel bisa salah nilai, bisa tidak? Pendeta Mel Atok salah nilai? Bisa banget. Pernah tidak? Seulang-ulang. Makanya beta menangis sendiri-sendiri. Aduh Tuhan tolong dong, jangan terlalu lihat orang yang kelihatan kayak minta maaf. Kayak kepala batu, apa kau pikir betul dia kepala batu? Padahal tidak. Dia lebih tulus dari yang kelihatan kayak malaikat. Ada yang ketemu tuh GBU, ketemu balas dia GBI. GBU, GBI, Salom, pokoknya dia kata-kata tuh Hosana, pokoknya Alkitab semua. Tapi ada satu dua yang kau lihat kayak selengean begitu ya. Kayak apa, tahu-tahu itu orang. Di situ saya ada Ibu Gembala kalau pimpin doa dia bilang, Tuhan tolong kami nih, kami pendeta tidak sempurna, Gembala tidak sempurna, kami suka salah omong, salah nilai orang. Beta juga amin. Benar itu. Itu benar. Kau kira orang son baik, padahal dia yang Tuhan angka. Kau pikir ini supaya betul, padahal sial. Itu ada yang kayak begitu tuh. Kalau Samuel bisa salah, nah kita lebih dari Samuel. Son percaya kalau kau lebih dari Samuel. Samuel pun jam doa, Samuel pun segala macam. Kau bingung-bingung, ujung-ujung chat GPT juga. Samuel langsung bawa mau di sorga. Kau ini kan bingung, pas orang sana ada tendes juga. Lebih mungkin salah dibanding Samuel. Amin, saudara. Jadi kalau Anda dan saya bilang itu baik, ini baik. Aduh, Tuhan tidak ada yang baik. Coba baca kembali itu Roma 3 ayat 10 dulu. Supaya jangan ada kita yang menilai diri sendiri. Atau menilai orang terburu-buru. Ya, minta Roh Kudus pimpin. Minta Roh Kudus kuasai. Tuntun kita ke firman-Nya. Sehingga kita tahu menilai, tahu bikin keputusan. Dan lain sebagainya. Kalaupun menghakimi tidak membabi buta. Tapi adil. Perhatikan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tuhan bilang tidak ada. Bagaimana penilaian saya lebih benar dari penilaian Tuhan? Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Kita anggap kalau orang pergi gereja, sudah pasti dia cari Allah. Itu menurut siapa? Menurut pendeta. Yang paling tahu dia cari Allah atau tidak adalah Allah itu sendiri. Karena Allah sendiri berkata di ayat 11. Sama-sama 23. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita paling senang kan kalau lihat gereja basesak. Senang kan kalau lihat gereja rame. Aduh Bapak Yesus ada kursi kosong. Jujur sebagai pendeta kadang-kadang beta juga senang. Tapi kalau ingat ayat-ayat ini, aduh itu cari Allah betul kosong deh.
Karena Tuhan bilang tidak ada yang cari aku. Kalau sampai Tuhan bilang itu orang cari dia, itu karena Tuhan yang tarik itu orang. Makanya Tuhan tanda, saya nih yang tarik Paulus, saya yang tarik itu perempuan Samaria di Parigi Yakub, beta yang tarik Mel Atok dari terminal, beta yang tarik ibu A, ibu B, ibu C, bapak A, bapak B, bapak C, pendeta A, pendeta B, pendeta C, yang masa lalu gelap. Saya kenal dia karena dulu dia tidak pernah cari aku. Sekalipun dia ke gereja, sekalipun dia ikut paduan suara, sekalipun dia isi acara, sekalipun dia panitia Natal, dia tidak pernah cari aku. Kecuali dia yang tarik kita, baru dia tanda kita. Tepuk tangan dulu. Siapa yang cari Allah? Bapak mama mungkin ya Tuhan bisa kasih rasa-rasa sedikit lah. Anda di gereja tuh cari Allah atau tidak? Anda rasa deh. Kalau mau ikut dengan data pembanding lain, 2-3 orang berkumpul, sepakat memanggilnya, dia hadir. Dan kalau dia hadir, apa yang terjadi? Damai. Yang dia hadir, apa yang terjadi? Pemulihan. Kalau dia hadir, apa yang terjadi? Itu beban yang dari dalam rumah kau bawa pergi gereja rasa berat, tapi pulang lega, ada sukacita. Pulang sudah ada kemenangan, ada nyanyian di hati, ada mazmur, ada ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tanpa diajarin menyembah, tanpa diajarin bermazmur, kau akan tahu bermazmur. Tunggu WL, baterai. Saudara jangan diam, jangan diam. Beli WL betul kasihan. Enaknya kalau pimpin gereja putusan perlu ajar. Berkunci jemaat super mas, engkau aja. Saya usah WL kayak memati mah. Tolong dong jemaat, tolong dong. Sial gereja begitu. Hanya bermazmur, saya cuma sebotong. Tolong buka mulu. Kok memang datang gereja nih. Amin. Memang beda kalau urus kalau dipulihkan botol WL yang memati mampus. Buat beta tuh pujian penyembahan tuh penting banget soalnya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kecuali itu orang ditarik oleh dia. Itu orang dilahir barukan oleh dia. Itu betul mencari dia. Beta rasanya. Dulu ibadah karena tidak cari Allah, hanya sorong-sorong diri. Ibadah rasa beban. Terlalu balia orang, nanti dia bilang apa, dong omong apa. Kan begitu kata orang manusia nih. Jadi pulang tuh bukan pulang bawa berkat, bawa sial. Tadi dia menyanyi, mait satu kita lalu malerok. Nah ini, saudara dia bukan malerok. Nyamuk masuk sebelah kiri. Jadi kayak begini, itu ada serangga. Kenapa datang di sana cari Allah? Dia lihat satu bilang apa? Supaya dia tahu ini waktu Tuhan. Berhenti. Makanya om dan jemaat dong kalau ada sukses diberkati. Jam posting baru om bilang, post sulia, tak usah sayang. Tak usah. Dan Tuhan injar rata ulang. Lebih ini beta ajar roh. Sudah, kanal beta, tahu. Mata sudah buka. Tinggal dengar orang om, satu kenapa? Tak usah begitu-begitu, 3 tahun itu sampah lompor. Dia kasih berisiko, dia pakai sesuka dia. Jadi tak usah rasa diri paling betul, paling menyala, paling hebat. No. Raja Daud bilang begini, aku ingat dari mana aku diambil. Dari mana? Dari kandang binatang. Babo kambing, babo domba, bertuan hela jadi raja. Amin, Bapak Ibu terkasih. Siapakah saya? Saya nih sudah rusak gambar yang begitu indah-indah tadi. Walaupun saya tidak jelaskan terlalu lengkap sebenarnya. Tapi perwakilan saya sudah cukup karena ketosaan eksposisi hari Rabu di sini. Ini Natalan. Ya, jadi
Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan mau tebus kita. Amin. Dan penebusan itu hanya dalam Kristus. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, tema who am I? Natsnya Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7. Lalu hubungan dengan Tuhan Yesus apa? Oh ada dong. Ini bukan sembarang tema. Saudara tahu, Mazmur 8 ayat 5 sampai 7 itu dikutip oleh penulis Ibrani. Dan ketika penulis Ibrani kutip ini, dia bahasnya bukan tentang manusia kita lagi, tetapi tentang manusia Kristus yang dipenuhi dengan doktrin tentang Kristus atau Kristologi. Dan itu kelihatan di Ibrani pasal 2 tuh, mulai ayat 6. Itu dia kutip apa yang di Mazmur 8 ini. Perhatikan. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas katanya. Ya. Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Nats yang kita baca tadi. Tapi setelah itu dia mulai bicara Yesus. Bagaimana Yesus demi penebusan, demi pemulihan dilahirkan dalam momen Natal yang kita rayakan dari tahun ke tahun. Sejak Natal pertama yang tercatat dalam Lukas pasal 2 itu. Sampai hari ini entah sampai kapan. Sampai dia datang kembali bukan lagi sebagai bayi. Tapi sebagai raja di atas segala raja. Sebagai hakim yang berkuasa. Entah itu kapan. Tapi sepanjang kita merayakan Natal. Kita ingat peristiwa inkarnasi. Dia Allah setinggi-tingginya. Dia Allah semua ciptaan. Dia pencipta langit dan bumi. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan dalam nats ini penulis Ibrani bilang untuk seketika, untuk beberapa saat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Perhatikan ayatnya yang selanjutnya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Iya. Saudara, padahal saudara lihat, padahal malaikat-malaikat itu waktu Tuhan Bapa bawa Yesus ke dunia, titanya jelas, semua malaikat harus sembah dia. Tapi setelah itu dia buat untuk sedikit waktu Tuhan Yesus kelihatan lebih rendah dari malaikat. Makanya di Taman Getsemani dia punya peluh menjadi darah. Injil Sinoptik catat bahwa malaikat datang ke sekuat dia. Bayangkan, ini ciptaan datang ke sekuat pencipta ini. Untuk seketika dia dibuat lebih rendah. Padahal Ibrani 1 ayat 6 mengatakan di sana, dan ketika ia Bapa di surga membawa pula anaknya yang sulung, yaitu sang kebangkitan yang sulung dalam kebangkitan, yaitu Yesus Kristus. Ia berkata, Bapa bilang semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kenapa Yesus merendahkan diri? Untuk poin kedua ini kalau kita tanya who am I? Saya orang berdosa. Gambar Allah yang hebat dahsyat itu sudah rusak. Tapi Yesus berinisiatif. Amin. Untuk datang ke dunia. Oh wow. Luar biasa. Dari sejak kekekalan. Sebelum dunia ada. Sudah ada skenario itu. Ya. Kita sudah tahu bersama datanya ya. Dalam 1 Petrus 1 mulai ayat 18. Jemaat baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Lebih keras 19:23. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayatnya yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebelum dunia ada, dalam kekekalan Allah. Saya tidak mengerti, saya coba berandai-andai sebelum dunia ada nih. Allah dalam kemahatauannya. Saudara percaya Allah maha tahu? Artinya tidak ada hal yang dia tidak tahu. Dia tahu tidak ada mau jatuh, dia tahu. Dia tahu tidak nanti Daud selingkuh dan Batseba, dia tahu. Dia tahu tidak kalau nanti Melatok tuh tikam orang masuk sel, keluar sel. Nanti ada penginjil, dia bertobat. Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu. Tapi jangan kemahatauan Tuhan ini dijadikan rumus untuk kita hidup seenak-enaknya. Hidup kita tetap tanggung jawab. Ya, itu doktrin yang benar kalau Alkitab.
Karena kita mesti lihat sisi kedaulatan Allah, sisi kemahatauan Allah, baru kita lihat sisi tanggung jawab kita. Kita memang punya kebebasan, pilihan bebas. Orang lain menyebutnya kehendak bebas, itu layak diperdebatkan, tapi saya tidak mau panjang lebar di sini. Katakanlah kita pakai istilah itu. Kehendak bebas atau pilihan bebas. Kehendak bebas itu pun diciptakan. Yang namanya sesuatu yang diciptakan tidak bisa melebihi pencipta. Yang diciptakan itu pasti diatur. Gitu. Jangan orang suka pakai kehendak bebas, seolah-olah bottom bebas atur Allah. Tidak bisa dong. Kehendak bebas diciptakan, kok kau bebas atur bagaimana? Tidak bisa. Kehendak pun diciptakan. Tapi itu terlalu panjang lebar. Tapi pesan saya adalah, bayangkan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, Yesus yang kita sembah dalam Natal bersama ini. Bapak sudah cipta habis, saya tidak tahu ada runding ilahi kah, Bapak, Anak, Roh Kudus. Ini Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Hanya kalau beta paksa menggambarkan, tidak bermaksud mengecilkan Tuhan, ya. Mungkin Bapak, Anak, dan Roh Kudus rapat kok. Kemusyawarah begitu. Wih, beta ciptanya, beta tahu nanti Adam nih jatuh nih. Dari Keton 3 nih. Pribadi pertama dari Allah Tritunggal, Bapa. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Anak. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Kita tidak sepaham dengan pendeta Erastus Abdono, ya. Kalau dulu Pak Eras belum pindah dari GBI masih saya paham. Sekarang saya paham. Ini mesti omong supaya jemaat yang terlalu polos. Sudah om begini, bagilah Pak Eras buat Bapak Beta untuk Pak tolong renungkan. Ca. Bab tua itu dari Tritunggal, Dwi Tunggal. Jadi Kristen jangan terlalu polos-polos, bodoh-bodoh. Ini bukan fitnah orang. Saudara, kalau omong orang punama dan tidak benar, ya, dan tujuannya menjatuhkan dia, Anda dosa. Tapi kalau siapa di sini ya, becek. Siapa? Pak Paulus Wahyudi. Dia ganteng sekali malam ini, didampingi istri. Kalau Pak Paulus Wahyudi ngomong sama 3 anak ceweknya. Hati-hati dengan bapak yang ini ya. Contoh nih, ini contoh saja ya. Dia nih ngaku saudara, tapi dia tuh agak gatal. Anaknya bilang, dia kura Pak. Bukan. Dia bukan gatal itu sayang. Dia nih bagatal. Oke. Ini orang bagatal, mengaku saudara, malia buat tempuh anak, dia ramas, berpakai haleluya. Tuhan baik. Saya bertemu pelayan yang begitu. Haleluya nomor 1 tapi pegang orang pu anak lengan bilang, ingat berdoa. Ingat berdoa, malu kenapa mesti kansem? Iya, mengatasnamakan rohani, persekutuan doa, tahu-tahu baramas orang. Lalu Pak Paulus bilang sama anaknya, kalau ketemu bapak yang ini di gereja Amazing Grace, hati-hati. Kalau dia raba kau, kasih tahu papa. Jadi Pak Paulus sedang omong orang punama, tapi bukan demi itu satu dijatuhkan, bukan. Dia sedang menjaga anaknya. Itu sama Tuhan Yesus lagi sendirian sama murid-murid, lalu Tuhan Yesus bilang begini, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Itu omong orang punama, tapi tidak berdosa. Karena dia sedang omong demi kepentingan menjaga anak-anaknya. Jadi omong orang punama itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau fitnah, tidak ada data, motivasi juga mau menjatuhkan orang, itu dosa. Tapi kalau untuk melindungi orang, boleh. Tapi jangan video, dan dia proses hukum juga. Jangan video baru, lu ingat itu om, itu baru posting, memang masa saya di 2026. Nasihat biasa sah. Tujuannya baik. Ya kalau beta omong orang punama tertentu, mau proses, dia bisa punya bukti. Erastus punya ajaran. Saya bukan omong sembarang, saya omong demi umat. Bukan demi Pak Erastus, supaya dia semakin jatuh, sonde ada urusan. Saya punya tanggung jawab, pengikutku di media sosial banyak. Jemaat yang beta gembalakan banyak. Ini domba-domba yang Tuhan kirim, beta harus jaga. Bukan pembiaran.
Tidak ada benci, tidak. Sampai hari ini kami masih doakan Pak Erastus, semoga sembuh dan bertobat. Saudara mungkin beberapa yang manang diomong, saya tidak doa, saya doa, istri saksi mata. Saksi Yehova saya masih doa, Tuhan tolong kodong kembali dulu, Tuhan Bukan mengomel-mengomel penyesat lalu tidak doakan. Doakan juga saya tahu Tuhan selamatkan dong. Apalagi kita kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Amin Bapak Ibu terkasih. Yesus Kristus. Waktu berunding itu coba saya berimajinasi. Yesus memutuskan saya. Sebelum dunia ada, Yesus sudah memberi dirinya. Nanti biar beta yang turun untuk disalib. Beta yang turun untuk dilahirkan di kandang hina itu. Beta yang turun untuk disalib. Jadi bukan pas Adam jatuh, salah. Itu ayat yang cocok, lihat ayat nih. Sebelum dunia ada, dia sudah dipilih. Dan dia tuh Allah. Ingat pra-eksistensi Kristus ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu pra-eksistensi Kristus. Keperadaannya. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan dia juga sudah tahu bahwa manusia akan jatuh. Tapi dia tetap memutuskan. Saya yang akan menjelma. Dan kalau ngomong Natal kan kita selalu omong itu perbedaan lahir dan datang. Kalau lahir itu pasif, datang itu aktif. Lahir itu pasif maksudnya apa? Anda dan saya tidak bisa minta dilahirkan dari papa dan mama model apa, dari suku apa, kulit warna apa, tidak bisa. Amin, Pak Markus Makari. Saya ada di mana nonton bab tua khotbah di sini. Ibadah 3, lampu mati, suasana tetap keren karena Pak Markus tanya. Cuman masih beli saya tuh, itu keren tuh. Buat beta itu kreatif banget loh. Listrik mati nih. Tapi suasana san kosong. Ada orang kalau listrik mati su stres. Pak Markus ame deh enak sah. Cuman masih saya kok picat tuh. Kita tidak bisa pilih lahir dengan rambut model apa, kulit model apa, papas. Tidak bisa. Lahir di mana, nah itu sudah. Kalau bisa milih, saya mau lahir sebagai anak Bapak Luhut Binsar Panjaitan dong. Bikin apa ya? Ini kalau bisa memilih, bikin apa dari keluarga sopir, kamu susah menderita. Kalau bisa milih, masalahnya kita tidak diberi kesempatan memilih. Tapi Yesus bisa memilih. Dia tahu dia datang untuk menderita. Tapi dia pilih untuk menderita. Demi apa? Memulihkan ciptaan yang sudah rusak itu. Ditebus. Hanya oleh Kristus. Tepuk tangan buat dia dulu. Lalu. Ada 4 jawaban. Siapakah saya? Yang ketiga. Saya itu ya dipulihkan untuk diutus. Amin. Bapak Ibu terkasih. Emang dipulihkan untuk apa? Dipulihkan untuk diutus. Diciptakan dalam kemuliaan. Dipulihkan atau diselamatkan. Diutus. Dulu ada satu mandat yang diberikan kepada manusia setelah penciptaan. Namanya mandat budaya. Mandat budaya itu yang ada di Kejadian 1 ayat 28. Ya. Berkuasalah atas alam semesta. Segala bidang mau seni, mau apa, ekonomi, lu kelola semua sudah. Dengan penuh tanggung jawab kepada Allah. Manusia diciptakan lalu ditempatkan antara Allah dan alam. Kelola alam dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi mandat budaya ini hancur. Tidak berjalan dengan baik gara-gara dosa. Bahkan mereka bikin proyek. Tapi proyek melawan Allah. Kejadian 11 yaitu Menara Babel. Tuhan suruh berdiaspora, menyebar, penuhi bumi. Mereka bilang tidak, kita bikin satu tempat lalu cari nama. Bapak, Anak dan Roh Kudus bilang turun kasih kacau mereka. Baca Kejadian 11. Hancur itu pekerjaan. Itu peringatan buat kita semua. Bikin apa-apa untuk kemuliaan diri, Tuhan akan kasih hancur. Bikinlah untuk kemuliaan Allah. Jangan cari nama, cari kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah makanya ketika dipulihkan ada satu mandat yang lebih besar dari mandat budaya. Dia bernama amanat agung. Amin. Jadi kita diutus. Kita nih agen rahasia, agen sorga. Agent of change. Agen yang bawa perubahan kita nih.
Natal ini bukan Natal biasa. Semua yang pulang dari Natal ini sudah dipulihkan dan siap diutus jadi berkat. Mulai dari rumah tangga masing-masing. Bisnis kita, mau bisnis kecil, bisnis menengah, bisnis besar, harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Orang melihat Kristus dalam kita. Kita suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, jemaat terkasih. Itu kalau Anda bertanya, who am I? Siapa saya? Saya diutus. Saya saksi Kristus. Saya transparansi Kristus. Saya Kristen sejati. Itu saya. Tidak ada mengasihani diri di sini. Siapa saya? Saya keluarga gila. Tinggalkan itu. Kita berubah. Beta pun juga gila. Masuk bahaya sekarang. Tak usah lihat yang dulu-dulu lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong catat itu ayat dulu. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup baru, tujuan baru, status baru. Amin. Standar hidup baru, kata-kata baru, pola pikir baru, gaya hidup baru. Semua baru. Yang keempat, diciptakan dalam kemuliaan. Dipulihkan, ditebus, dipulihkan. Diutus. Yang keempat, nanti dimuliakan. Amin. Kita nanti dimuliakan Bapak Ibu. Sekarang belum. Makanya kalau kita baca itu ayat di nats pembuka kita. Di Mazmur 8 ayatnya yang ke 5, 6, 7. Dia bilang apa di sana? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 6-nya dia bilang apa? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tapi ini sudah rusak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, Dia tebus kita, Dia utus kita. Tidak sampai di situ, tapi Dia janji Dia akan memuliakan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Memang kalau bicara diutus, tak terhindarkan. Utusan Kristus itu seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Banyak serangan, banyak omongan, banyak hinaan, banyak gesekan. Mulai dari keluarga, mulai dari pelayanan, dan seterusnya. Anak Tuhan sejati sudah tahu ini. Dan dia tidak akan bersungut-sungut hanya dengan gesekan-gesekan model begini. Sepanjang dia ada di jalan yang lurus, sepanjang dia ada dalam patron atau pola yang benar, dia akan pegang prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju. Memang aku belum sempurna, tapi aku akan kejar. Tidak ada alasan. Belum sempurna jadi patah semangat. Belum sempurna jadi stagnan. No. Catat apa yang Paulus bilang dalam Filipi 3 ayat 12. Paulus bilang apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Sampai di situ. Paulus sadar dia belum sempurna. Betul, aku sudah ditangkap Kristus. Betul, aku hamba Tuhan. Betul, aku dapat keistimewaan, punya jabatan rohani sebagai rasul. Tapi ini hamba Tuhan benar. Aku belum sempurna. Ya kalau ada hamba Tuhan khotbah, dia isi khotbah seolah-olah dia sempurna. Saya yakin itu pendusta di mimbar. Dari mana kau sempurna? Belum di surga kok. Tetapi apakah belum sempurna? Lalu kita diam di tempat, kita merenung nasib, ya mengasihani diri. Who am I? Aku adalah tidak sempurna, jadi aku kincin di celana. Tidak bisa begitu dong. Coba lihat, perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Artinya beta belum sempurna. Melainkan, wow. Tuhan tidak utus malaikat, Tuhan utus orang tidak sempurna seperti kita. Tapi orang tidak sempurna yang bagaimana? Yang kejar. Kejar untuk apa? Mengalami peningkatan. Next level. Berubah. Tidak pernah puas untuk hal-hal yang memuliakan Allah.
Semua gembala sidang, teman-temanku yang gereja, non gereja, gemit dan lain sebagainya yang ada di sini, tidak boleh puas dengan pencapaian pelayanan kita di 2025, 2026. Harus lebih menyala, bukan untuk kemuliaan diri, tapi kemuliaannya. Jangan puas, tambah tabakar. Tiap kali beta ulang tahun, beta kasih status, formula kalimatnya kurang lebih sama terus. Terima kasih, 1 tahun lagi beritakan Injil. Itu saja, cukup sudah. 1 umur, omong Injil lagi. Oh haleluya. Manusia senada guna gana di jalan rusak. Son kerja di kantor pajak, mapajak terus. Bemo. Takut jadi pendeta, hamba Tuhan. Pakai jaket orange lagi. Oh Yesus Kristus. Bukan seolah-olah, perhatikan. Aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Semua bapak ibu yang masih dijajah dengan masa lalu, masih suka bermain lumpur. Binatang saja tidak jatuh di lubang yang sama, tapi kau masih jatuh di lubang yang sama. Baca ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan lagi tanggal 15 tahun baru. Saudara yang punya agenda menyakiti Tuhan di tahun ini, bertobat kamu. Mumpung kamu hadir saya ngomong, bertobat kamu. Kalau punya rencana menyakiti Tuhan di hari-hari yang ada di depanmu, kau bertobat. Sebelum kau mati mendadak, langsung kau rasa kompor raksasa yang tak terpadamkan. Jangan main-main dengan Tuhan Allah. Saya omongin di mana-mana. Tidak mungkin Tuhan bawa masuk kita di tahun ini untuk lecehkan dia, sakiti dia, bikin malu dia penama. Ingat doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Salah satu pengertiannya apa? Kemana-mana kita minta kekudusan nama Tuhan untuk kita jaga. Orang tahu kita pendeta, pelayan, jemaat. Muka kita kadang-kadang muncul di live. Jaga nama baik Bapamu di sorga. Jaga nama baik Tuhan Yesus. Masuk ini tahun-tahun anugerah, main-main lompor lagi. Bertobat, jangan coba-coba, saya kasih tahu. Sebelum kau mati mendadak tanpa ada kesempatan bertobat. Lupakan semua. Lalu tambah semangat kejar. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita belum sempurna, kita sedang bergerak menuju kesempurnaan. Memang ada penderitaan, tapi kita akan melihat kemuliaan. Karena kita akan menikmati warisan kemuliaan yang sudah rusak itu, tapi sudah disediakan baru di dalam Kristus. Amin. Makanya di dalam Roma 8 ayat 17. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Betul, tahun ini berat Bapak Ibu. Serangan setan meningkat. Tidak mungkin hamba Tuhan tambah enak. Tidak mungkin. Tidak mungkin Kristen sejati tambah enak. Tapi saya mau tutup buat kita malam ini. Supaya jangan ada khotbah omong kosong di sini menina bobokan jemaat. Tidak ada. Kita bicara sejujur-jujurnya kitab suci. Tapi jangan pernah takut dengan penderitaan itu. Lihatlah kepada kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita. Maka tidak akan dapat dibandingkan dengan penderitaan apapun yang kita alami. 18 sama-sama 23. Sebab aku yakin bahwa apa? Penderitaan zaman sekarang ini, haleluya,
tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.